Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan saya dan Anda pada hari yang mulia di mana langit dibuka. Semoga saja Allah senantiasa memberkahi diri kita di mana saja kita berada. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya dan Anda membahas mengenai Sahih Hadisul Qudsi. Nomor hadis berapa? Halaman berapa itu? Terakhir. Tidak tahu. Banyak kan libur jadi ora roh. Yang lama berapa? Ojo sampai ora weruh. Kalau menurut catatan saya nomor hadisnya 11 yang di masa lalu. Karena terakhir itu Anda baca adalah hadis nomor 10. Hari ini saya dan Anda membacanya hadis nomor 11. Ketemu? Iya, betul. Kalau catatan saya loh ya. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan berkalanya pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Dia didatangkan lalu dia
Yaitu Rawahul Muslim, sudah kita pernah membahasnya ya. Nah, ini pernah kita bahas. Memang Allah di dalam memasukkan hambanya ke dalam neraka itu wajahnya yang diseret. Itu ya. Itu Anda temui nanti di juz 30 dan juz 29 dari Al-Quran. Beberapa ayat menerangkan tentang neraka dan surga, di mana penghuni neraka itu diseret wajahnya. Okay. Jadi bukan orangnya digiring terus ditendang, dimasukkan masukkan neraka, tidak. Tetapi wajahnya yang ditelekupkan ke dalam tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jadi mohon maaf kalau Anda dan saya membuka syarah Aqidatul Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah karya daripada Ustadz Yazid Hafizahullah Ta'ala. Maka di sana dinyatakan Rawahul Ahmad. Ya, disebutkan di dalam Rawahul Ahmad bahwa ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad fisabilillah tetapi ia juga menginginkan bahwa ia ingin disebut pahlawan? Maka jawab Nabi, ia akan mendapatkan gelar pahlawan dan Allah berlepas diri darinya. Ya, jadi hati-hati kalau begitu saya dan Anda, termasuk Anda sedekah, tidak perlu ditulisi. Kalau ingin ditulisi hamba Allah. Ya, hati-hati. Dulu ya. Jadi sangat-sangat harus hati-hati. Karena perkara ini perkara niat, perkara kolbu. Ya, contohnya misalkan saya merasa bangga, saya ngaji di Serang, masjid yang besar, itu sudah tidak diperkenankan. Biasa-biasa saja. Ya, masuk televisi biasa-biasa saja, berbangga kemudian. Maka ini bagian dari syirik, dan syirik itu amalnya dihapuskan. Surat berapa itu? Surat 6 ayat 88. Surat 39 ayatnya 65. Hati-hati termasuk riya, sum'ah, penyakit-penyakit hati yang hari ini saya dan Anda nanti belajar tazkiyatun nufus, ya, majmu'a akhlaqir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Mahmud Al-Misri rahimahullah ta'ala. Gitu ya. Jadi Anda dan saya mesti berhati-hati, ngajar ngaji juga begitu sama. Monggo. Iya. Nah iya. Karena sampai kepingin, mohon maaf ini hati sampai terkontaminasi,
dengan ro'un, ya silahkan pakai nama sampean. Umi Kulsum. Ya. Jangan ria, jangan ria. Nah, ria itu dahak gitu ya. Ya, jadi ikhlas itu al-avotu. Ya, selama ini kan kita menganggap gampang ya. Wah, sedekah. Preketek kamu nanti kena yang hukum 3 ini ya. Berat. Ya. Oh ya tidak bisa wong aksarun nas. Sampai lihat itu surat Kahfi, sampai lihat itu tentang penciptaan Adam, di mana surat itu termasuk surat 7 yang iblis menggoda manusia. Ya. Mohon petunjuknya Allah. Tanpa petunjuk dan bimbingannya Allah, saya tidak ada dan Anda tidak ikhlas. Hah? Doanya ketika sampai menjelang tidur baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ben sampean ikhlas. Iya trikul, jangan dibaca trikul ya. Mohon maaf ini betul ya, ada yang ngaji di kita. Saya mengucapkan trikul ini kemudian mereka bacaannya trikul begitu. Loh beneran ini ya. Kemudian baru bertanya lagi beberapa bulan kemudian, saya baca trikul kok nggak ada apa-apa ya. Loh kok baca trikul maksudnya itu al-ikhlas? Loh saya kira suruh baca trikul begitu. Ya. Ini yang salah sopo gitu ya. Tandanya tidak pernah ngaji tanya apa gitu ya. Seperti kemarin saya juga begitu, semalam saya mengadakan itu di Sumur Ranjang. Kemudian ada beberapa yang kena ain, lalu kemudian saya sarankan membaca trikul. Padahal lulusan pondok pesantren, ya sama, trikul. Baru diterangkan temannya, bukan itu. Ya. Ya. Jadi kan aneh. Ya. Kalau nggak gitu tiga kul ya begini ya. Iya. Ya itu saja. Makanya berhati-hati mengenai ikhlas. Apalagi ibu-ibu yang mohon maaf ya, yang bilangnya begini. Wis, bebaskan orang-orang ngumpulnya uangnya berapa, nanti kekurangannya saya yang nutup. Hati-hati. Ada ya Bu ya? Waduh, saya yang nutup kekurangannya. Beres-beres dengan saya ini. Hati-hati. Lah, makanya. Loh. Ya diam saja. Ya, belajar cep kelakop. Ya, kalau nggak gitu kan targetnya nggak tercapai, kan gitu ya. Hati-hati jadinya. Oke. Ternyata untuk ikhlas itu al-abotu. Makanya iblis menyatakan, saya semua akan goda mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau akan dapati mereka itu kebanyakan tidak bersyukur. Kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas. Ternyata Pak EDW sudah dimut-muti sama setan.
dengan gaya bahasa kita, ikhlas aku, asli mateni iki, rekeket. Ya, hati-hati bab ikhlas ini. Ya. Sama dengan Anda meruqyah orang. Alasannya sahabat Hudzaifah ibn Yaman kan minta uang. Minta uang. Padahal dia tidak lihat Hudzaifah ibn Yaman pada saat itu sebagai apa? Sebagai musafir yang kehabisan bekal, yaitu yang disebut dengan Ibnus Sabil. Itu. Nah, itu yang hadis selanjutnya, yuk monggo. Nomor hadisnya 11. Orang yang pertama kali masuk neraka pada hari kiamat ada 3. Seseorang didatangkan atau dia bersabda, salah satu dari ketiganya didatangkan, lalu dia berkata, jawab, engkau mengajarkan kitab Al-Quran kepadaku, lantas aku membacanya siang dan malam demi mengharapkan pahala. Lalu dikatakan, kamu berdosa, tapi kamu salah dan membaca Al-Quran dan supaya dikatakan lagi membaca Al-Quran, dan salah dan memang telah katakan Tuhan manusia, bawalah dia ke neraka. Kemudian yang lain dikatakan, lalu dia berkata, ya Allah, engkau memberiku harta benda, lantas dengannya aku bisa menyambungkan kekerabatan, bersedekah kepada orang miskin, serta aku menanggung kebutuhan musafir yang tidak bisa berjalan, jadi mengharap pahala bulan surgamu. Lalu dikatakan, kamu berdusta, tapi kamu bersedekah dan menyambungkan kekerabatan, hanya supaya dikatakan mula hati yang berkemahan, dan memang telah dikatakan orang ketiga, bawalah dia ke neraka. Kemudian orang ketiga didatangkan, lalu dia berkata, ya Allah, aku keluar di jalanmu, lantas aku yang perang denganmu. Dia terbunuh dalam kondisi menghadapi musuh, bukan dalam kondisi lari darinya. Semata-mata demi mengharap pahala dan surgamu. Lalu dikatakan, kamu berdosa, tetapi kamu berperang di jalan Allah, dan supaya dikatakan pemberani, dan memang telah dikatakan seorang manusia, bahwa itu adalah. Iya, sama rawahul Hakim ya. Nah, rawahul Hakim. Nah, ya. Rawahul Hakim nomor juz 2 halaman 111. Perlu diketahui pada saat itu bahan bakarnya neraka itu berupa batu dan manusia. Ketika sekarang ini bahan bakarnya berupa batu, tidak ada manusianya. Lalu kemudian bahan bakar pertama adalah manusia dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk 3 kategori ini. Bahan bakar pertama berupa manusia itu dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelompok ini. Pertama kali. Karena di sana dikatakan ya, dari Abu Hurairah itu ya, orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka pada hari kiamat itu ada 3 golongan. Ya, itu. Jadi hendaknya lah mesti hati-hati. Jangan sampai saya dan Anda masuk golongan yang pertama-tama. Kenapa? Karena akan semakin lama. Apalagi bagi saya dan Anda, mohon maaf, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, jika digolongkan oleh Allah sebagai orang munafik,
Sudah yang pertama kali masuk golongannya yang pertama, ya sebagai bahan bakarnya, lalu diletakkan pada neraka paling bawah, surat 4 ayat 145. Paling bawah. Bukan paling ya, paling bawah. Wih, wis. Iya. Masih di atas. Ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Tapi ini orang, wah, teleng katanya orang Jawa. Paling. Khusus orang munafik, cara bertobatnya surat 4 ayat 146. Dan cara tobatnya orang munafik ini avot. Saking beratnya. Ya. Berat. Larinya kepada apa? Tulus, ikhlas lagi. Intinya itu. Termasuk diantaranya orang-orang yang dilaknat oleh Allah, cara bertobatnya surat 2 ayat 160. Jadi berat. Semoga saja saya dan Anda dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah tanpa lewat siksa kubur dan siksa neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya, jadi berat. Ada pertanyaan? Tadi Uni tadi bertanya apa? Iya. Kan orang-orang mengatakan, apakah dia dermawan? Iya, dia orang dermawan. Wah, wis. Iya, dia orang hafid. Iya, dia orang hafid. Waduh. Dia pahlawan. Iya, dia pahlawan. Wah, sudah dapat. Makanya menghindar dari ketenaran, belajar zuhud. Iyalah, umat yang paling terakhir tetapi dihisapnya paling awal. Umat yang paling pendek umurnya tetapi sebagai umat yang paling panjang ibadahnya. Contohnya kemarin, siapa saja yang puasa Asyura dihapuskan setahun yang lalu. Dengan syarat ikhlas. Bukan norok buntek. Makanya kemudian doanya berbuka puasa bukan doa yang biasanya dibaca orang Syiah. Nah, ya, yaitu zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya, yang biasanya dibaca disingkirno, dising. Itu ya. Habis diminum, habis apa makan sedikit, alhamdulillah, baru dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi pahalanya ditetapkan tetapi dengan jawaban insyaallah. Tadi tidak semuanya dapat itu karena as-saumu li. Siam itu untukku. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya,
Wis, misalkan Anda memuji siapapun, jangan memuji. Pujilah Allah. Nek sampean ngomong orang itu paling baik mesti arep utang. Ngono wae ya. Punya ajar, tidak boleh sama dengan Anda menaburi tanah ke atas wajahnya. Diam saja. Doakan saja semoga Allah merahmati dia, semoga Allah memberkahi dia. Beres toh. Jadi sampai kalau memuji orang, semoga Allah memberkahi Anda. Barakallahu fiik. Misalkan begitu ya. Doakan dia. Akan tetapi kalau Anda kemudian tidak ada orang paling baik selain sampai itu sering utangi orang, banyak yang tidak kembali juga, diam saja. Toh nanti sampai tidak ada orang yang baik selain sampai, langsung taburi saja wajahnya dengan pasir. Jadi hati-hati belajar ikhlas itu. Ya. Iya. Apa? Nikmat kubur? Fitnah kubur dengan podo. Sama. Ya. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab yang ke-54 hadis Muslim, di mana saya dan Anda sudah belajar sampai Ibnu Sayyad. Bab pertama awal-awal itu ya ketemu Anda. Ada lagi pertanyaan. Makanya fitnatil mahya wal mamat itu ya. Apa ya? Orang bertobat itu dengan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah. Iya. Tapi kan yang tahu Allah, kita nggak tahu. Makanya yang nggak tahu, makanya kita disuruh sesuai atau tidak. Wis gitu toh. Gitu ya. Jadi saya dan Anda berdasarkan surat 4 ayat 146, memang yang menilai Allah, tetapi kesungguhan kita di dalam berada di atas din itu yang menilai Allah. Kenapa berapa banyak orang yang merasa dirinya bertobat, merasa dirinya berada di dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi ia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngaku umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beres toh? Alasannya apa? Alasannya ada banyak dalil katanya begitu. Konon kabarnya ketika saya masih ngaji di pesantren yang tidak dijelaskan kepada manusia. Nah, itu yang keliru. Padahal sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah lewat surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wis itu sempurna. Ada lagi pertanyaan? Hadis yang ke-13. Ya. Apa? Lafadznya doang. Lah kan langsung gabung dengan yang tadi fotokopian. Saya berikan fotokopian. Iya kan? Halaman 46 toh? Betul tidak? Lah iya. Lanjut. Nah, ya lah. Nah. Yang buku fotokopian baru.
pada hari pada hari kiamat. iya. Pada hari kiamat, Allah Ta'ala turun mengampuni kepada untuk memutuskan perkara di antara mereka. Seluruh umat berlutut, lalu orang pertama dibalik adalah orang yang hafal Al-Quran, lantas orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang memiliki harta berlimpah. Allah pun mengatakan kepada orang yang masih membaca Al-Quran, bukankah aku telah mengajarimu kitab yang aku turunkan kepada Rasulku? Benar, wahai Rabbku, jawabnya. Lantas, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang telah diajarkan padamu? Tanya Allah. Aku mengamalkannya siang dan malam, jawabnya. Kemudian Allah berseru, kamu berdusta. Para malaikat juga mengatakan kepadanya, kamu berdusta. Allah kembali berseru, tetapi kamu hanya ingin dikatakan bulan adalah ahli atau pembaca Al-Quran, dan memang sudah dikatakan orang demikian. Lalu orang yang memiliki harta diamalkan, dan Allah mengatakan kepadanya, bukankah aku telah melapangkan rezeki bagimu sejak aku tidak membiarkan dirimu bersatu kepada siapapun? Benar, wahai Rabbku, jawabnya. Lantas, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang telah diberikan kepadamu tersebut? Tanya Allah. Aku menyambung dari keselamatan dan bersedekah dengan harta itu, jawabnya. Kemudian Allah tersebut, kamu berdusta. Para malaikat juga mengatakan kepadanya, kamu berdusta. Allah kembali berseru, tetapi kamu ingin dikatakan bulan adalah dermawan orang yang berarti, dan memang telah dikatakan orang demikian. Sesudah itu, orang tersebut di jalan Allah didatangkan dan Allah mengatakan kepadanya, kamu berburu di katakan apa? Aku diberitakan aku berjihad jalannya, maka aku berperang di kata gunung bernana. Kemudian Allah berseru kepadanya, kamu berdusta. Dan mereka juga mengatakan, kamu berdusta. Allah kembali berseru, tetapi kamu hanya ini dikatakan orang bulan berani, dan memang telah dikatakan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menepuk kedua lututku dan berkata, hai Abu Hurairah, ketiga orang itulah makhluk Allah bersama dengan mereka hati neraka sebagai bahan bakar pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, At-Tirmidzi nomor hadisnya 2382. Ibnu Hibban di dalam Al-Mawaridnya nomor hadisnya 2502. Lalu Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnahnya nomor hadisnya 4143. Jadi berat ternyata perkara niat nawaitu itu abot. Ini dalilnya. Jadi kalau ada dulu ribut-ribut sampai debat, mohon maaf, perkara hati ikhlas. Berdasarkan hadis ini teman kita yang ngomong begitu itu sudah dipastikan tidak masuk dalam kategori model begini. Ya, makanya berhati-hati saya dan Anda. Ikhlas itu ternyata abot. Imam Asy-Syafi'i mengatakan perkara niat ikhlas itu 70 bahagian dari ilmu fikih. Nah, ilmu fikih jumlahnya cuma 100, maka dia 70% dari ilmu fikih. Ternyata saya dan Anda tergelincirnya terbesar karena niatnya. Ya, niatnya. Nggih. Saya ketemu dengan orang yang secara materi dia kurang mampu lah. Iya. Awal-awalnya niat saya baik, ingin bantu, Nggih. memberikan saya tahu lah apa peluang. Tapi lama-lama orang itu jadi Bergantung. orang Jawa bilang tuh jika ingin dikasih hati loh. Ngerok rempelo terus. Sehingga saya kalau ketemu orang itu tensi saya naik. Iya, betul. Iya, betul. Bagaimana supaya sifat saya diterima? Lah iya.
Itulah setan di dalam menggerogoti. Ya, makanya mohon maaf, sedekah yang via saya itu saya tidak tetapkan tetap orang itu tidak, Bu. Kenapa nanti mereka bergantung, iya tak? Sehingga saya pun almangkelu sama dengan ibu, gitu ya. Itu yang saya hindari. Gitu ya. Sampai-sampai ketika ada yang saya share, orang itu duduk di kursinya, padahal dia itu melarat sampai dikira kursinya itu bagus, jati. Ya, lalu saya suruh memperbaiki kepada anaknya, lalu diperbaiki, saya tunjukkan, nek kursi yang diduduki itu aljebolu. Sampai begitunya. Karena kurang percayanya orang. Nah ini, tapi itu saya bukan tidak menyalahkan kawan kita yang tidak percaya, percaya. Makanya saya harus berlandaskan surat 2 ayat 273. Harus tahu betul siapa orang yang dikasih ini. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya kan masih punya suami, saya juga masih bisa bekerja, suami saya juga bekerja. Betul. Apa enggak salah sasaran? Enggak. Sampai cukup enggak? Ya betul sih enggak cukup. Ya sudah, beres lah. Itu ya. Ada yang bilang begitu. Karena merasa dirinya. Ada juga orang yang sepuh. Dia penjual pisang. Ya, sering lewat PJI. Saya berikan, tidak mau. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya tidak menerima kalau ini sebagai. Saya bilang, kalau gitu sampean salurkan kepada orang yang kurang mampu, kurang daripada panjenengan. Dia pakai sepeda ontel tua itu ya. Bawa pisang, bawa gerobak ronjong 2 itu. Sudah sepuh, semangat bekerjanya ya. Sehingga saya kalau ngasih dia sudah tenang dia. Oh ini saya disuruh menyalurkan lagi. Begitu. Dia tidak mau. Nah ini yang saya cari, yang model-model begitu. Ya. Nah, ada lagi yang minta, mohon maaf ini, minta dibelikan mangkok supaya bisa bekerja. Wah, diberikan mangkok. Sehingga kita memberi dana untuk modal. Yang seperti itu. Supaya apa? Tidak terus-terus. Begitu terus-terusan, ya itu tadi, sampean bisa lihat orangnya saja, enek. Ya kan? Padahal itu setan menggelitik. Loh, lihat itu si fulana itu dan si fulan itu, ya kan? Menggantungkan kepada diri Anda. Iya. Iya. Iya, casingnya ya Bu ya. Mengatakan ajining diri gumantung ana ing lati, ajining sarira gumantung ana ing busana. Itu normal manusia. Artinya mereka menampilkan penampilan, tetapi di dalamnya allegreku. Ya kan? Rusak di dalamnya. Maka diibaratkan ya buah apa? Yang tampak di luarnya itu bagus, tetapi di dalamnya busuk. Ya, kalau orang yang beriman seperti buah pisang, mulus luar dan dalam. Aku cinta padamu. Bukalah bajumu, masuklah ke dalam kamar gelap. Pisang dipesek, bukalah bajumu, dipesek. Digigit masuk ke dalam mulutnya kamar gelap. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Ya, karena pisang. Nggak ada orang kemudian apa? Kulitnya ini dibuang untuk makanannya hewan lain.
Bisa. Tapi kalau kedondong, ya itu tadi. Penampilannya, casingnya bagus tuh. Ya kan? Kedondong. Ning bijinya berserabut begitu, yang bagusnya untuk sakit batuk ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda bagaimana? Bantu semampu Anda. Jadi ada orang yang ya wis biarkan dia. Casingnya bagus. Adik saya juga begitu kok, Bu. Adik saya itu pakai emas inten jemerut, yupa inten tapuk parut gitu ya. Jadi pakai perhiasan banyak sekali. Tapi orang tuanya, mertuanya nggak direken. Ya, jadi pakai pamer kemana-mana, pamer pakai perhiasan. Ya, tapi begitu sampai di orang tuanya, mohon maaf ini, beras-beras diangkuti. Ya, di WA itu kan ada status ya Bu ya. Di statusnya itu, makan di mana, makan di mana. Orang tuanya ngerasa makan. Itu benar ini terjadi loh ya. Saya tidak ucap orang lain wis. Ngecap diri sendiri ya, keluarga sendiri. Apa? Terus saya bengok-bengok ya apa? Wong hidayah miliknya Allah. Ya kan? Ya. Sendiri-sendiri. Wis diberitahu. Nah, wis itu diantaranya. Ya. Itulah. Maka jangan salahkan jika orang tua kita kalau diberi oleh orang lain loh ya. Diberi oleh orang lain, itu nampak-nampakkan. Tapi kalau diberi anaknya tidak menampak-nampakkan. Walaupun berapapun, itu memang begitu, wis sifatnya. Wis tenang saja, tidak usah direken. Allah yang menilai. Belajar plus gitu saja. Ikhlas, sudah. Kalau sudah ngasih ya sudah. Ya, nggak usah belajar. Karena itu setan memasuki manusia. Ya, nah itu. Surat 7 ayat 17. Ada lagi pertanyaan. Pertanyaan yang bagus loh ya. Memang menuju ikhlas itu al-abotu. Maka kemudian itu lihat syarahnya. Syarahnya itu hanya mengambil surat Hud ya. Surat 11 ayat 15 dan 16. Saya tambahkan surat 2 ayat 200 dan 201. Surat 17 ayatnya 18-19. Itu. Lah iya. Apa nih? Pahalanya. Ya kan? Wis serahkan kepada Allah, perkara didodot atau tidaknya kita bermohon kepada Allah agar jangan tidak diambil. Begitu saja. Beres toh? Ya Allah, jangan lantaran aku tergoda oleh setan ini engkau mengambil bagian dari pahalaku ya Allah. Tetapkan pahala. Sabit. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nggih. Orang memotivasi ini latar kemelaki. Ya, yang disebut memotivasi kalau sudah dibahasa Indonesia kan, itu sudah berbeda dengan yang dialami oleh para sahabat. Background kita adalah Rasul dan para sahabat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memandang pandangannya kepada sebuah kabilah Mudor. Mudor itu kabilah kafir. Ya, bajunya compang-camping, bertelanjang kaki, al-nyekeru, penuh dengan debu berjalan. Lewat di Madinah. Pandangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertuju pada mereka.
Lalu para sahabat itu melihat Rasulullah pandangannya kepada mana arah itu. Lalu mereka menuju, oh pandangannya Rasul kepada mudhar. Ini yang rawahul Muslim ya, rawahul Muslim. Lalu kemudian sahabat ini tanpa pakai a, i, u, babi, bu, tatitu, langsung datang membawa pakaian, diberikan. Langsung ada beberapa sahabat memberikan makanan. Langsung. Bahkan ada yang memberikan 1 butir kurma. Lalu apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu bersabda, "Man sanna min sunnati khair." Sesiapa saja menghidupkan sunnah yang baik. Lah itu. Dan diikuti oleh itu yang namanya motivasi. Kalau saya dan enggak, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang nyumbang mumpung saya ini Tuhan. Kan gitu toh? Yang disebutkan motivasi? Ya, itu jenis urak-urak. Iya, wis langsung. Perkara orang itu tergerak atau tidak itu. Jangan kemudian, weh, kawan-kawan kita kumpulkan ya. Kan begitu, salah sudah. Makanya tadi ada disunahkan, ada yang sahabat yang memberikan 1 butir kurma. Kira-kira mohon maaf loh, kalau Anda kata tadi yang dikatakan motivasi. Ya tak? Lalu kemudian ada orang yang ngasih, mohon maaf ini, nasi tok. Nasi bungkus tapi nasi tok enggak pakai lauk. 1 biji lagi, 1 bungkus tok. Kira-kira sampai rasanya atau enggak? Ya wes, tandane sampean tidak memotivasi ning golek perkara. Kan gitu ya. Hati-hati jadinya perkara ikhlas itu. Makanya ikhlas itu Riyadhus Shalihin nomor hadisnya 1. Al-Bukhari nomor hadisnya 1. Al-Bukhari itu ada di 7 tempat tentang ikhlas, saking beratnya ikhlas. Ya, ada pertanyaan lagi. Jadi beratnya ikhlas ya. Jadi aku harus gimana? Diam. Apa nih? Ya diem mau. Seperti barbeque, saya cuma barbeque. Wes, saya tunjukkan, saya share kepada Anda. Sebagian dari Anda sudah, saya anggap yang saya share sudah mewakili. Ya, dari kawan-kawan, bahwa ternyata, terima kasih dari mana-mana. Saya tahu ya, mak daerah Jelepang itu sore yang masih naik gunung. Kira-kira kalau naik ojek itu sekitar 30.000. Nggak bisa naik mobil. Nah, Jelepang sana. Orang Jelepang datang untuk apa? Mengambil itu loh. Saking senangnya. Kalau ada lagi ya, waduh, dibawa ke Jelepang, 1,5 karung disunggi. Ya, dipilih sama dia, kasih. Nah, nah, iya kan pikiran sampean ngono. Yang tadi itu kan orang sedikit. Tetapi akibatnya kalau sampean ngumpulkan, mohon maaf ini yang dikumpulkan dulu yang sedikit, mohon maaf ini, sampean mesti menghina orang yang nyumbang segodok dan cuma 1 bungkus. Ya kan? Bedakan dengan orang yang nyumbang 5 bungkus dengan lauk pauknya. Anda pasti akan menghina. Sudah 1 bungkus, isinya juga sedikit, 1/2 bungkus kira-kira nasinya. Wis jadi geger sampean. Mending gak usah nyumbang.
Anda dan saya sudah menghina dan meremehkan sedekah. Hati-hati jadinya. Lalu apa? Sedekah Anda yang banyak itu digerogoti oleh rokun Anda. Hati-hati jadinya. Surat Az-Zumar 65, surat 6 ayat 88, surat 25 ayat 23. Jadi sampean sendiri menanam sendiri, nyabut sendiri. Ya, jadi hati-hati. Ada lagi atas nama motivasi. Makan tuh motivasi. Gitu. Padune kepingin dipuji. Makanya menjauhlah dari Syekh Puji. Hadis nomor 14 silahkan. Iya, lah terus ya. Sudah ya. Saya kurang 3 menit ayo. Iya. Kurang 3 menit sampai 25. Ini yang saya ini sama ini, soalnya sama, hampir sama dengan. Silakan. Iya. Sungguh, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Karena sangat apa? Beliau menjawab, iya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Muhammad atas nama perbuatan mereka. Berkira kepada orang-orang yang lalu kalian pamerkan amal-amal kalian kepada mereka di dunia. Lalu ingatlah, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka? Bu, saya nyumbang 100 juta loh pada saat itu. Bener loh, Bu. Suruh pamerkan oleh Allah. Mana amal-amalmu? Ya? Itu ya. Sampai di sini dahulu baru kemudian masuk kepada halaman berapa, Bu? Sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majmu' akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? Lali. Lalu sekarang halaman 16. Sekarang 15. Pada permulaan dakwah Nabi. Iya. Nah, itu ya. Dakwah Nabi itu pertama kali bukan langsung tauhid, tetapi akhlak. Ya. Itu. Silahkan baca. Itu. Halaman 15 pada masa permulaan dakwah Islam. Ada kan? Ya. Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membangun sisi tauhid, tetapi juga membangun sisi dari India. Aku memang berdoa menjadi bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna aku itu Islam memang karena apa? Sungguh,
sampai di situ. Jadi yang pertama adalah akhlak, adab sebutannya. Adab dahulu baru ilmu. Jadi begitu caranya, adab dulu. Jadi orang yang mengerti adab itu lebih bagus. Pikiran saya dan Anda rata-rata adab itu, akhlak itu disesuaikan dengan tradisi budaya masing-masing. Keliru. Ya. Mohon maaf sekali, saya sedang menulis risalah, nanti insya Allah saya share bahwa Anda memakai busana muslimah ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi, jika Anda melihat kawan-kawan yang telanjang, kawan-kawan yang kainnya kurang, itu justru adalah budaya Arab jahiliyah. Tetapi dibalik sekarang ini, yang pakai jilbab, yang pakai segala macam, itu adalah budaya Arab. Ya, tetapi yang pakai buka-bukaan itu bukan budaya Arab. Maka kita orang Indonesia tidak boleh memakai budaya Arab. Alasannya begitu. Maka buka-bukaanlah. Ya. Dahulu orang sobek bahunya sobek itu sudah malu. Sampai didondomi katanya orang Jawa. Dijahit. Sekarang malah dibuka ya, disobek malah. Levis, nah itu justru yang lobang-lobang. Ya kan? Nah itu diantara ini itu padahal budaya Arab jahiliyah. Jadi telanjang segala macam itu diantara. Padahal Islam. Gitu ya. Maka akhlak yang pertama apa? Jadilah pemaaf itu. Menjadi pemaaf bukan meminta maaf. Ya, pemaaf itu berat. Dan itu masalah hati. Rabbish rahli sadri. Lalu menyuruh orang kepada yang makruf. Kalau dimarahi, maka tinggalkan orang-orang yang bodoh. Tidak usah bingung. Lalu kemudian surat Al-Furqan itu baliknya. Silakan. Maksud dari ayat ini adalah, ada kan? Halaman 16. Nah, bawah itu ya. Maksud dari ayat ini adalah jika ada orang bodoh melakukan tindakan merugikan kita ya. Nah, silakan. Maksud dari ayat ini adalah perintah melakukan segala perbuatan kebajikan. Tingkatan tertinggi kebaikan ini adalah segala kebaikan yang berhubungan dengan tauhid, disusul kewajiban syariat dan kewajiban terhadap hak makhluk. Dalam meningkatkan segala amal ma'ruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serta jangan merugikan orang-orang yang bodoh. Maksud dari ayat ini adalah jika ada orang bodoh melakukan tindakan yang merugikan kita tidak usah membalas dengan tindakan yang sama. Hal ini sebagaimana disengaja dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi. Dan apabila orang-orang bodoh menapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Makanya gandengannya surat 7 ayat 199 itu adalah ayat 200. Akan tetapi ayat yang 200 jangan diucapkan di hadapan manusia. Nanti geger. Tahu ya ayat 200-nya?
Tahu? Sampai baca surat 7 ayat 200. Kelanjutan daripada ayat yang 199. Ketemu. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika setan itu manusia, terus memperolok-olokkan, maka ta'awudlah, mohon perlindungan. Tetapi jangan di depannya manusia dengan suara yang keras, cukup perlahan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan begitu. Nanti orangnya tersinggung, sendalnya melayang. Anda nanti ditimpuk. Ya, jadi belajar begitu. Ya. Maksudnya apa? Yaitu jadilah pemaaf, Rabbish rohli sadri. Kalau ada setan yang menggoda, ta'awud saja. Tetapi jangan di depannya. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya, enggak usah. La ya minal jin natiwan nas. Ya. Jangan kemudian sampai itu setan, Bu. Tambah geger. Golek molor, cari perkara, ya. Anas radhiyallahu anhu, silahkan. Itu Anas juga berkata, aku tidak pernah menyentuh kain sutra, ya. Anas radhiyallahu berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar manusia dengan apa adanya. Anas radhiyallahu juga berkata, aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus dan lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium ulangnya yang lebih halus daripada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun aku berkhidmat kepada beliau, aku tidak pernah mendengar beliau berkata-kata, bagaimana beliau tidak pernah mengatakan apa yang aku kerjakan. Kenapa kamu melihat ini? Atau bukankah sebenarnya kamu mengajar seperti ini? Nah, itu kepada budaknya. Nek sampean mohon maaf kepada pembantu Anda, sampean mesti ngomel orang. Nah, belajar orang ngomel. Nek sampean orang ngomel, mohon maaf. Rumah sampean ya tetap kotor, enggak ada yang ngepel, enggak ada yang nyapu, sak karepe dengklik. Betul tidak? Nah, itu masalahnya. Rasul berbeda dengan kita. Makanya saya dan Anda disuruh berakhlak Rasul, tidak pernah wis rodiwita tugasnya masing-masing kok ya. Meja ini kok masih berdebu loh ya. Ya tak? Tidak pernah marah. Dilatih sendiri habis gitu, ya. Oleh Rasul. Lalu sampai enggak, yuk sampai telip. Mata sampai enggak lihat ah. Penuh dengan debu begini ya. Enggak sampai hapus ah. Betul tidak? Realita waktu tidak. Ya, ini bedanya badan saya dan kalau gitulah seenaknya dewe, nah itulah. Kalau dia seenaknya dewe ya cari saja pembantu yang lainnya. Beres toh? Sepertinya kamu tidak cocok ya bekerja di tempat saya ini, ya. Enggak cocok kamu. Tanganmu terlalu rapi sekali. Ya kan? Terlalu rapi, kamu simpan di dalam sakumu sehingga nggak kerja-kerja, ya kan? Mohon maaf sekali, besok nggak usah datang ini gajimu, ya. Besok tak cari yang lainnya. Paham toh? Enak dengan suara yang lembut. Mohon maaf ini, ya. Saya mencari yang bekerja tangannya lepas dari sakunya, sampai kok disakoni terus tangannya. Kadar akhlaknya Rasulullah Muhammad silahkan, hanya Allah yang mengetahui. Ketemu? Hanya Allah yang mengetahui kadar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang cinta. Dan sungguhnya engkau benar-benar berbudi seperti yang kurasa. Pujian ini tertanam dalam hati semesta.
maaf ini, ayat ini betul. Bahwa hanya Allah sajalah yang tahu kadar akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda dan saya tidak mengerti ayat ini, mohon maaf. Tentunya Rasulullah juga, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tajam menyakiti perasaan orang lain. Buktinya mana? Surat 4 ayat 63. Kalau Anda tidak ngerti ayat ini loh ya. Coba sampean lihat. Surat An-Nisa ayatnya 63. Ketemu? Iya, sampean waca. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Ya. Kalau membekas di jiwanya, kira-kira sakit hati enggak? Ya sakit. Jangankan gitu, Anda memberi nasihat kepada suami Anda, pingin tahu sampean. Enggak mau toh? Kalau sampean mekengkeng, geger enggak kira-kira? Padahal itu nasihat. Kepada anak Anda sama. Apalagi sampai dengan perkataan yang membekas tambah geger. Makanya Anda kalau dia sudah marah, maka Anda belajar cep kelakep. Kalau enggak sama-sama jadi apinya, wah, bisa ke pengadilan tinggi agama. Ya kan? Mesti begitu. Loh ya, lantas bagaimana sampai yang merasakan kok lantas bagaimana? Ya, artinya itu tadi kembali kepada surat 7 ayat 199 harus jadi pemaaf, legowo, jembar ati, robbish rohli sodri. Iya. Terus ngomong meneh, begitu suami Anda, wah tambah. Oh, belajar dia. Ya tak? Ini disebut ini. Jadi mohon maaf sekali, ya. Harus lihat situasi, bukan tetap mengatakan, lihat situasi. Kalau hatinya lagi, pusernya lagi di tengah, disampaikan. Kira-kira pusernya minggir, jangan disampaikan. Ya, tahan dulu. Gitu ya. Jadi yang tahu kadarnya. Jadi kalau ini sampai tidak ketahui, maka sampai tabrakan dengan tadi surat 4 ayat 63 Rasulullah. Maka jadi pemaaf. Ya, belajar begitu. Karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat tinggi. Ibnu Abbas, silahkan halaman 17 bagian atas. Iya, silahkan. Nah, berdakwah itu membekas, bukan berdakwah kudu makanya berbekas itu tadi bagi mereka yang ada penyakit di dalam hatinya. Membekas. Mohon maaf ya. Ketika berdasarkan surat 43 ayat 78 sampai baca surat 43 Az-Zukhruf ayatnya 78. Nggih. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Kalau begitu sudah sifatnya manusia membenci kebenaran. Ya, tetapi manusia merasa dirinya benar. Itu yang jadi masalah kan? Padahal Allah sudah memberitahukan bahwa benci pada kebenaran, tetapi orang itu merasa benar. Orang merasa kan boleh toh? Bebas. Orang merasa dirinya iman ya bebas.
Orang non-muslim merasa dirinya iman, ya menurut dia sendiri kan. Sesama orang beriman kok bermusuhan. Begitu, karena masing-masing takarannya. Ya. Akan tetapi, berdasarkan ayat itu, maka ada dua hal. Ketika kebenaran itu disampaikan, ada dua. Orang itu menerima kebenaran, maka menerimanya dengan baik. Ya kan? Kalau orang itu tidak menerima kebenaran, bagaimana? Tentu dia dengan marah. Maka, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Anda dan saya tidak bisa menasehati seekor lalat. Hanya seekor lalat. Tidak usah banyak lalat, seekor lalat. Bahwa bunga itu indah, bunga itu manis penuh madu. Ya, akan tetapi lalat ini lebih suka memilih sampah daripada bunga. Kira-kira sampai nasihati lalat. Ya apa? Maka mohon maaf, ada nggak yang model begini? Jamaah kita? Mesti ada. Mesti ada, nggak mungkin enggak. Loh, kalau sampai fitrah, maka fitrah itu tidak berubah. Keliru sampean. Ya, surat 30 ayat 30. Surat 23 ayat 52. Jangan disandarkan pada fitrah, keliru. Itu sifat manusia, sifat kesetanannya manusia. Itu ya. Jadi Anda mengkengkeng nasihati lalat bahwa bunga itu lebih indah, bunga itu lebih harum, bunga itu lebih manis, lalat itu godek. Bagusan sampah. Apa? Iya betul, makanya Allah di dalam surat 2 mengumpamakan lalat. Sampai buka surat 2 itu. Allah tidak malu memberikan perumpamaan berupa seekor lalat. Tuh, tanya itu Uni tuh. Sudah ketemu ayatnya tuh. Ya. Ya, jadi lalat, jadi perumpamaan. Jadi hati-hati. Tetapi lalat menganggap bahwa sampah itu indah. Itu. Di ayat yang lain ada nyamuk, macam-macam. Allah memberi semut, ya. Allah memberikan perumpamaan semut, al-ankabut, laba-laba, banyak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kita teruskan. Ibnu Abbas menjadikan seluruh sendi agama dipenuhi oleh akhlak. Silakan. Halaman 17 sebelah kanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadikan seluruh sendi agama dipenuhi akhlak. Jadi, seseorang yang memiliki akhlak yang mulia daripada kita, berarti derajat agamanya lebih tinggi daripada derajat agama kita. Hasan radhiyallahu anhu berkata, makna akhlak mulia ini adalah adab yang disajikan Al-Quran. Ibnu Qayyim berkata, sungguh engkau berbudi sesuai dengan apa yang Allah sajikan dalam Al-Quran. Di
Ya iya, maka Aisyah pun membaca surat 23 ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun. Nah, itu ya dan seterusnya. Tapi saya dan Anda merasa kita sudah berakhlak mulia itu yang jadi masalah. Iya. Ya. Pertama tentang orang yang sholatnya khusyuk, sedangkan saya dan Anda merasa sudah sholatnya paling khusyuk. Ya. Buktinya apa? Enteng-entengan kalau sholat. Itu saja. Surat 2 ayat 45. Wasta'inu bisyobri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khawsi'an. Ya. Lalu kemudian gambaran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menyelami seluruh sisi kehidupan beliau. Hal ini perlu dilakukan karena memang seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi akhlak mulia. Mengingat ruang di dalam tubuh ini terbatas, maka kita cukup akan menyorot beberapa riwayat saja. Muawiyah bin Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika tengah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar salah seorang sahabat yang bersin. Dia berkata, "Ya Muhammad bin Abdullah, ya Rasulullah." Para sahabat yang ada dalam zaman itu lalu mengatakan pada mereka dan berkata, "Aku berkata dengan kaget, kenapa kalian mengingatku sedemikian rupa?" Mereka kemudian mengumpulkan telapak tangan kepada mereka. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah pun juga terdiam saja. Muawiyah melanjutkan riwayatnya dengan berkata, "Demi Tuhan yang menciptakan ayat dan buku, aku tidak pernah melihat ada guru yang lebih baik dan lebih bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, sungguh demi Allah, beliau tidak mencela atau menghakimi. Beliau juga tidak memukul atau menghakimi. Beliau hanya bersabda, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innaha huwa masjidun wa takbirun wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak dibenarkan untuk diselidiki secara manusia, karena salat adalah rangkaian tasbih, takbir, dan bacaan ayat Al-Quran. Ya, perhatikan betul itu. Ya, zaman Nabi ada orang yang bersin. Ya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya dah? Tengah-tengahnya sholat. Terus dijawab. Ya. Dijawab oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain, lihat. Ngomong aja. Wong sholat nggak boleh ngomong. Begitu. Dipukul ya. Kalau ini terjadi sesudah Islam ini sempurna, tentunya sholatnya para sahabat itu tadi batal. Betul tidak? Karena mengucapkan nggak boleh jawab kan gitu tak? Sama dengan assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab begitu. Tetapi Rasulullah SAW tidak marah pada saat itu dan tidak kamu batal, tidak. Ini dalam rangka mengajari. Asalnya sebelum Islam itu sempurna. Lalu menjawabnya dengan bagus. Teman-temannya tadi yang mencela. Betul tidak? Saya di Saudi itu ada orang bawa HP, orang Arab. Gitu ya. Tengah-tengahnya sholat, kring, kring, kring. Kalau dulu kan bunyinya kring, keras-keras gitu ya. Lalu dijawab, assalamualaikum, sholat, sholat, sholat. Matikan. Ya. Ya tidak boleh model begini karena Islam sudah sempurna. Alasannya hadis ini. Gitu ya. Keliru di dalam
mentafsirkan. Namanya gagal faham. Gagal faham. Itu ya. Terus dari Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika para sahabat sedang berada di dalam masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki mendatangi masjid dan berkencing di dalam masjid itu. Para sahabat radhiyallahu anhu semua kaki lelaki itu dari masjidnya. Tetapi Rasulullah SAW berkata, "La tuzimu lahu." Janganlah kalian menghentikannya, bagi itu dan bersinnya, biarkanlah dia. Para sahabat kemudian tanya dan dia berhenti. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil beliau dan berkata, "Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li-syai'in min hadzal qaul wa la hadza innama hiya li-dzikrillah ta'ala wa salatu wa qira'atil Qur'an." Ketahuilah, sesungguhnya kencing atau membuang karena istilahnya di dalam masjid tidak diperbolehkan. Masjid hanya tempat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW kemudian meminta salah seorang sahabat untuk mengambil selembar air, lalu Rasulullah pun memberikannya. Ya. Kalau saya dan Anda gimana kira-kira? Masjid Ar-Rahmah ini terus ada yang kencing mengenai kira-kira. Ya, iya. Ya, beda akhlaknya. Oh, langsung dimarahi sama marbotnya dan yang lainnya. Ya. Ketika anak-anak kecil kencing di masjid, mohon maaf bapaknya yang disalahkan. Masih kecil kok dibawa sama. Enggak boleh Pak bawa anak-anak kecil. Oh. Sehingga jangan salahkan kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mau pergi ke masjid. Ya, karena itu tadi. Teruskan Ibnu Umar. Ini akhlak Rasulullah SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata yang berkencing atau berpura-pura berkencing untuk membuat orang lain tertawa. Nah, itu hati-hati. Artinya tidak boleh ngelawan. Jadi mohon maaf menjelek-jelekan dirinya sendiri. Oh, pelawak-pelawak itu ya. Itu termasuk perbuatan keji. Buya Yahya itu menuliskan di dalam Instagramnya 50 pekerjaan yang diharapkan oleh Allah. Di antaranya penyanyi, pelawak. Langsung netizen itu menghadap. Kayak yang punya sorga saja. Ya, Abuya Yahya Bustami. Instagram. Saya enggak tahu karena saya viral, saya baca di Mbah Google Doc. Gitu ya. Saya baca di berita-berita Mbah Google Doc. Karena apa? Bukan pada tempatnya. Kalau dia memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pada tempatnya mengajarkan begitu. Harus via tarbiyah. Seperti ini taklim. Kalau di sana kan isinya banyak, ada non-muslimnya yang bilang, wah. Ya tak? Langsung menuang. Harus tahu dulu, tidak tahu tempat. Ngaji kok tidak tahu tempat, ya susah. Nah, itu ya. Walaupun benar. Tetapi kan tidak diperkenankan. Contoh, sampai nasihati orang Nasrani terus debat sampai dengan agama mereka, ya tidak boleh. Ya, justru kita ini menunjukkan diri akhlak kita. Begitu dia bersih, yarhamkallah. Apa itu Pak? Ya. Atau yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa itu Pak? Sampai kok baca begitu saya bersih. Sampai kan non muslim Pak.
saya doakan supaya sampai dapat petunjuk. Dan Allah membaguskan perbuatan sampean semuanya. Gitu Pak ya. Amin, amin Pak. Terima kasih, amin. Terima kasih, terima kasih. Apa orang Islam semuanya begitu? Iya, begitu. Harusnya begitu. Tapi cuma sampean tok. Loh, sampean nggak denger sih waktu itu. Gitu kan. Ya. Nah, itu berat memangnya. Ada pertanyaan? Hadis selanjutnya silakan. Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan, tidak pernah sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul sesuatu, wanita atau orang yang sedang berkeyakinan kamu. Beliau menggunakan tangan atau memukul dengan ketika berperang. Rasulullah SAW juga tidak pernah menunjuk balas atas kelakuan seseorang, kecuali jika berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jika begitu, beliau akan menegakkan hukuman baginya di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya, termasuk tadi dengan pembantunya dan segala macam ya. Jadi aku kalau yang tersinggung atau dia tersinggung sama seseorang, dia tidak Iya, tandanya ada penyakit di dalam hatinya. Wis gitu toh, beres toh? tapi kalau agama yang tersinggung pasti dia orang Ya, maka belajar untuk tidak tersinggung. Orang itu disuruh melihat jidoknya sendiri kan tidak bisa toh, lihat bulu tengkuknya biarkan orang lain kan. Nah, kalau Anda sudah berjalan di atas sunnah, oh ya saya diingatkan supaya saya kulil haqqa walau kana murron, ternyata betul-betul terjadi. Beres. Seperti kemarin saya ngaji di Serang gitu ya. Lalu ada yang jengkar ngajinya. Jengkar dia karena tidak suka, karena dia merasa tersinggung. Ya, gampang, anggapan lalat, beres toh. Ya, pada saat itu saya menerangkan, mohon maaf, kencelengnya masjid itu sebaiknya tidak digunakan untuk membangun bangunan masjid. Kenceleng itu. Pada saat itu dia bertanya, kenapa? Saya jawab, jawabannya ada di dalam surat 9 ayat 107 sampai 110. Sik tetap ngeyel maring. Gak diwaca Qur'annya, ngeyel duluan. Kenapa kenceleng masjid itu sebaiknya tidak dipakai untuk membangun masjid? Dasarnya itu. Kenapa? Yang memasukkan kenceleng masjid itu kan orang banyak, betul tidak? Ada yang bersifat tidak halal. Contoh, orang habis maling masukkan supaya sedekah, berbagi, bisa saja. Ya, kenapa? Itu kalau dipakai untuk membangun bangunan masjid, walaupun berbentuk satu bata aku saja, tidak usah banyak-banyak, maka orang yang hadir di masjid itu mesti hatinya terguncang. Ya, mesti tidak. Lihat itu bacaan ayat 108 dan 109. Silakan. Surat 9, surat At-Taubah Al-Baro'ah. Iya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, teruskan. Maka, apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya itu di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Terus. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Terus kan? Bangunan yang mereka dirikan
Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab lantaran ada yang tidak halal. Ya Bu ya. Ya keraguan contohnya di KM-nya geger apa mendirikan begini ribut. Wah, usrek baik. Mesti sampai sholat di situ. Yang pertama ketenangan dihapus apa? Khusyuk. Nggak bisa khusyuk. Ya mesti saking abote. Ya. Maka saya bilang begitu, walaupun kita tidak boleh suudzon betul, tapi kita berhati-hati karena itu menyebabkan dari bangunan itu. Maka untuk menghilangkan itu ya kita pakai yang lewat donatur yang jelas-jelas saja lah. Itu karena pada ayat 110 itu bangunan itu menyebabkan mereka. Ya, ini tidak terima, hengkang, yaitu laler. Jadi menasehati laler ya susah. Ya, padahal itu harus berbekas. Ya, harus berbekas. Makanya mohon maaf, ketika di Saudi ya, dua masjid, sampean pernah bertemu kenceleng Bu? Padahal kalau sehari kenceleng itu kalau 1.000.000 real diadakan, dapat kira-kira? Dapat per hari loh Bu. Itu 4 miliar kalau 1 juta toh. Padahal itu dapat. Tapi tidak dilakukan itu. Pemerintah semuanya. Ya, membangun segala macam, wis ngasih parfum, ngasih segala, membiayai marbotnya segala macam, semuanya pemerintah. Dari dua masjid suci itu. Ya. Dan itulah agar apa? Orang-orangnya tidak bisa khusyuk di sana, maka Anda tenang. Masa Anda dan saya nggak ngerti bahasa Arab saja, begitu baca mendengarkan imamnya bahasa Arab ya kan, bisa nangis. Ceramah bahasa Arab bisa nangis dengan sendirinya. Dari mana ngerti ya enggak? Ya kalau lulusan pondok pesantren masih ngerti sedikit-sedikit. Makanya lulusan pondok pesantren enggak nangis sama sekali. Ya kan? Ya enggak ngerti justru nangis. Kok bisa demikian? Allah melembutkan hati. Ya itu bedanya. Jadi jangan marah dulu. La tahzab itu betul. Nasihati dirimu sendiri. Begitu. Karena nasihati laler itu susah. Ya. Ada pertanyaan? Kurang 10 menit. Nggih. Monggo. Iya. Iya, diterima sebagai sedekah. Nah iya. Maka kan enggak ada orang kurban pakai uang toh, Bu? Iya kan? Enggak ada? Enggak ada. Kurban itu berupa sapi, kambing, unta, domba. Beres toh? Jadi kesalahan sampean yang berbentuk uang. Jadi anggapan sedekah. Makanya surat 22 ayat 37, darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaannya. Wis serahkan kepada Allah sedekah sampean itu tadi, semoga dianggap sebagai kurban. Beres toh? Nah, tapi tahun depan jangan ke situ lagi pengumuman. Nah, kalau masih sudah melakukannya lagi, namanya lebih buruk daripada keledai. Itu saja sih. Ya. Saya kemarin, mohon maaf, tahun ini pikiran saya dengan adanya COVID-19 itu
turun ya. Ternyata bertambah jumlahnya. 4 ekor sapi dan 22 ekor kambing. Ya, 22 ekor kambing. Kambingnya yang mati 3. Tapi sudah diganti. Itu enaknya di situ ya. Sama penduduk itu langsung diganti. Tidak usah bingung-bingung. Waduh, salah saya, kambing yang diserahkan kepada saya ini mati. Ganti langsung. Ya, mati. Nah, itu bagusnya. Ya, di tempat itu. Hanya saja kekurangan kita adalah kita tidak menyembelih dengan tangan kita. Kedua, kita tidak menyaksikan penyembelihan itu. Ketiga, kita tidak dapat bagian kambing dari daging kurban itu. Keempat, kita tidak bisa membagi tetangga kita. Ya toh? Nah, itu saja kekurangannya. Lainnya sudah bagus. Boleh yang itu? Boleh. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kurang 7 menit. Iya. Iya. Ya enggak apa-apa, asal betul. Ya. Asal betul. Artinya itu didistribusikannya bukan pada hari itu kan? Ya lah. Enggak ada masalah sebenarnya, asal disembelihnya pada hari-hari yang diperintahkan. Tanggal 10 sampai tanggal 13 batasnya sebelum asar. Ya. Ada lagi. Bisa juga karena cara penyembelihannya, bisa karena hewannya yang berpenyakit. Ada lagi. Ya, biasanya banger itu untuk kambing ya. Karena nafasnya ini bersamaan dengan ketika dia nyedot nafas. Harusnya itu ketika nafasnya keluar. Ya, sehingga darahnya mengucur deras, rot begitu ya. Ngorong katanya orang Jawa. Grok, begitu bersamaan dengan darah yang keluar, maka itu tidak bau. Ya, jadi memang cara menyembelih itu ada. Tetapi dua-duanya sah-sah. Gitu ya. Hanya mungkin karena lidahnya saja beda-beda ya toh. Ada yang bau, ada yang enggak. Ya. Kalau saya wal kalasrot wal kauman semuanya sasak saja boleh. Ya. Ada lagi? Apa? Bisa boleh. Hanya saja menyakiti itu bukan bagian dari sunnah. Terus mempertontonkan kepada kawannya yang lain, ya. Kambing disembelih itu di depan temannya juga. Itu ya bukan haram, bukan, tetapi itu tidak mengikuti sunnah. Ya harus dijauhkan. Itu ya. Ada tempatnya sendiri, itu sudah saya ajarkan kepada teman saya yang di Kediri, Blitar, dan yang lainnya. Tetapi kalau sudah seperti saya serahkan ke Lampung, segala macam itu tidak. Seperti itu, pokoknya sebelah begitu ya. Kelirunya di situ ya. Nah, itu tidak boleh. Ada lagi pertanyaan? Ya, apalagi? Oke. Enggak apa-apa. Darurat enggak apa-apa. Sama dengan di Mekah sana gitu ya. Darurat. Tetapi kalau sebenarnya tidak diperkenankan secara ahkam, letaknya harus di belakang. Sekarang ini soft untuk yang di Saudi itu wanita diletakkan di halaman. Tidak di dalam tetapi di halaman. Di halaman masjid.
Ya. Iya. Bagaimana kalau jemaah perempuan itu di sebelahnya di samping laki-laki? Ya itu tidak diperkenankan. Tidak boleh, harus ada sekat. Iya harus ada sekat. Tetapi kalau mohon maaf kalau di sini misalkan di sampingnya, ya maka tidak mengikuti sunnah. Yang betul adalah wanita di belakang. Karena kondisi bangunannya di memanjang ke samping. Tetap harus di belakang. Ya itu sunnahnya. Jadi pakai sekat tidak berlaku. Tidak berlaku. Ya, wanita tetap di belakang. Alhamdulillah Thorikus Sunnah 45 itu masjidnya sudah sesuai. Ya, wanitanya tidak bercampur dengan laki-laki. Tempat wudhunya tidak bercampur, lewat dalam segala macam tidak bercampur, sudah bagus. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi? Sampai di sini dahulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga saja kita ini dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur dan neraka dan dimasukkan diri kita ke dalam surganya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.